Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini adalah bagian ketiga atau bagian terakhir dari tutorial Proper versi 19. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang penilaian project. Output dari pemaparan ini nantinya adalah Bapak Ibu akan menghasilkan rapor project. Baik, selanjutnya kita akan ikuti penjelasannya. Klik penilaian project, kemudian akan muncul menu seperti berikut. Di sini terdapat dimensi, elemen, dan subelemen. Jika Bapak dan Ibu klik, itu nanti tampilannya adalah tabel yang memuat dimensi, elemen, subelemen, kemudian hasil yang diharapkan di akhir fase A, B, dan C. Nah, di sini tidak ada yang perlu Bapak Ibu kerjakan karena di sini sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu hanya sekedar mempelajari atau melihat-lihat misalnya pada dimensi pertama. Nah, dimensi pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini di elemen pertamanya ada akhlak beragama. Nah, subelemennya terdiri dari subelemen pertama itu mencintai Tuhan Yang Maha Esa, subelemen kedua pemahaman agama dan kepercayaan, dan subelemen ketiga pelaksanaan ritual ibadah. Baik, selanjutnya kita klik kembali. Berikutnya kita akan coba membuka menu project kelas. Di sini terdapat project 1, 2, dan 3. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan project 1. Kita isi dulu rencana project dengan cara klik di rencana project. Nanti di sini akan tampil tabel seperti berikut ini. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengisi terlebih dahulu judul projectnya. Misalnya judul projectnya saya misalkan dengan XX. Kemudian di deskripsi project, Bapak Ibu nanti dapat menuliskan atau mengetikkan secara manual apa project ini, apa yang dilakukan atau apa tujuan dari project yang dilaksanakan ini. Nah, kemudian pada dimensi di sini Bapak Ibu pilih, terdapat 6 dimensi. Bapak Ibu misalnya memilih dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Klik. Setelah itu kode elemen dan subelemen ini maksudnya seperti ini. Dibuka di bagian dimensi elemen dan subelemen. Nah, di sini kan ada elemen untuk dimensi pertama, ada elemen akhlak beragama. Nah, ini kodenya 1. Akhlak pribadi itu kodenya 2. Akhlak kepada manusia itu kode 3. Baik, kita contohkan elemen yang pertama, akhlak beragama, nanti kita kodekan dengan 1. Nah, di elemen 1 ini terdapat sub-elemen mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ini sub-elemen pertama. Jadi jika nanti Bapak Ibu memilih akhlak beragama dengan sub-elemen mencintai Tuhan Yang Maha Esa, itu nanti kode yang kita tuliskan adalah 1, 1. Kalau Bapak Ibu memilih misalkan elemen akhlak beragama tetapi sub-elemennya pemahaman agama atau kepercayaan, maka kodenya nanti 1, 2. Jika Bapak Ibu memilih misalkan elemennya akhlak pribadi dengan subelemen integritas, maka kode yang kita ketikkan nanti adalah akhlak pribadi itu kodenya 2, subelemennya integritas itu kodenya 1. Jadi 2, 1. Nah, sekarang kita contohkan. Misalkan kita akan mengetik 2 dengan 1. Kita balik ke project kelas di rencana project. Di sini kita ketikkan 2, 1. Lalu enterkan. Maka itu akan muncul akhlak pribadi sebagai elemennya dan integritas sebagai sub elemennya. Nah, jika Bapak Ibu melihat tag di bagian target pencapaian itu tidak seutuhnya terlihat, nanti dapat disiasati dengan cara ketikkan ulang kode elemen dan subelemen lalu enter. Maka secara otomatis baris ini akan melebar dengan sendirinya. Oke, kemudian
kita bisa mencantumkan juga kode elemen dan subelemen lainnya. Misalkan 31, tekan enter, nanti akan muncul dengan sendirinya elemen dan subelemen serta target pencapaian di akhir fase. Baik, demikian. Kalau memang terdapat lebih dari satu dimensi, Bapak Ibu bisa memilih misalkan berkebinekaan. Nah, kemudian di sini pilih lagi elemen yang keberapa, misalnya yang pertama dengan subelemen yang keberapa, subelemen kedua misalnya 1, 2, enter, nanti akan muncul seperti ini. Baik, demikian seterusnya Bapak Ibu, dan sekarang kita klik kembali. Nah, berikutnya akan muncul di sini penilaian umum. Nah, penilaian umum ini berisi profil pelajar Pancasila yang terdapat yaitu 6 profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu perhatikan di bagian misalkan BB ini belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan, SB itu sangat berkembang. Nah, Bapak Ibu observasi apakah dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pada nama anak tertentu itu sudah berada di posisi mana? Misalkan ia berada di posisi sangat berkembang, maka Bapak Ibu isi dengan angka 1, kemudian geser panah, nanti akan muncul dengan sendirinya tanda checklist. Anak berikutnya juga demikian, diisikan misalkan pada mulai berkembang, ketikkan 1, geser, dan seterusnya. Jadi demikian cara pengisiannya. Pun demikian halnya untuk dimensi lainnya, yaitu berkebinekaan global. Misalkan di sini kita isikan 1, setelah itu geser panah, ya itu akan muncul tanda checklist. Hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sampai pada satu dimensi itu Bapak Ibu memberikan tanda checklist lebih dari satu untuk satu orang anak. Misalkan seperti ini. Pada nama Anzila Arzak, kemandiriannya pertama diberikan checklist pada kolom belum berkembang. Kemudian diberi lagi checklist pada kolom mulai berkembang. Diberikan lagi checklist pada kolom berkembang sesuai harapan. Nah, yang seperti ini pengisiannya salah. Nanti aplikasi akan membaca yang terbaik. Misalkan yang terbaik di sini adalah BSH, berkembang sesuai dengan harapan. Maka aplikasi akan membaca BSH. Namun, Bapak Ibu perlu hindari ini untuk menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian selanjutnya. Ini adalah penilaian dimensi profil pelajar Pancasila untuk proyek pertama. Jadi nanti dilanjutkan penyelesaiannya sampai selesai untuk semua peserta didik. Tentunya melakukan observasi selama proses proyek berlangsung. Untuk menghilangkan baris yang tidak memuat nama peserta didik, cukup dengan klik filter di samping nomor, klik tanda bintang, centang di tanda bintang agar hilang, lalu okekan. Maka baris-baris yang tidak memuat nama peserta didik itu akan hilang dengan sendirinya. Lalu kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah penilaian profil pelajar Pancasila secara umum. Nah, sekarang dari rencana proyek yang kita rencanakan, ada 2 dimensi yang ingin kita observasi, yaitu dimensi beriman bertakwa dan dimensi berkebinekaan. Jadi sekarang pada bagian fokus capaian 1 dan 2 di sini akan kita lihat bagaimana selanjutnya melakukan penilaiannya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan fokus capaian pertama. Jadi di sini fokus capaian pertama di sini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mengapa ini? Karena yang diprogramkan tadi di rencana proyek, dimensi pertamanya adalah beriman bertakwa, sementara dimensi yang keduanya adalah berkebinekaan global. Maka
di fokus capaian 1 itu akan muncul beriman bertakwa, dan di fokus capaian kedua akan muncul berkebinekaan global. Baik, kita kembali ke fokus capaian pertama. Nah, di sini tadinya kita memprogramkan di rencana project, yaitu akhlak pribadi dan akhlak kepada manusia dengan sub-elemen integritas dan mengutamakan persamaan. Maka ini akan tampil di fokus capaian pertama seperti yang terlihat ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah melakukan observasi atau menilai dan menetapkan kriterianya. Misalkan atas nama misalnya seorang siswa akhlak pribadi dengan integritasnya itu misalnya diberikan skor di sini, misalnya di sangat baik, maka diberikan skor 1, itu akan muncul tanda centang. Anak yang lainnya ya seperti inilah kira-kira pengisiannya. Nah, untuk dimensi akhlak kepada manusia dengan untuk elemen, maksud saya elemen akhlak kepada manusia dengan subelemen mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, hasil observasi misalkan seperti ini, diberikan poin checklist di kolom, salah satu kolom, apakah itu BB, MB, BSH atau SB. Adapun kolom yang tidak memiliki elemen subelemen itu tidak perlu diisikan. Jadi sampai di sini kita baru menyelesaikan fokus capaian project pada elemen yang pertama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk fokus capaian yang kedua. Sesuai dengan rencana yang kita rencanakan, yang kedua adalah berkebinekaan dengan elemen mengenal dan menghargai budaya dan subelemen mengeksplorasi dan seterusnya. Jadi ini akan muncul di fokus capaian kedua. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal melakukan penilaiannya dengan memberikan tanda centang atau 1 ya, memberikan tanda 1 di salah satu kriteria ini. Nanti akan muncul dengan sendirinya tanda centang. Baik, selesai sampai di sini, kita sudah menyelesaikan fokus capaian 1 dan fokus capaian 2. Adapun penilaian umum tadi itu meliputi seluruh dimensi. Sementara fokus capaian 1 dan fokus capaian 2 itu hanya dimensi terpilih yang diobservasi pada project pertama. Jadi sekarang kita bisa melihat lager project. Di sini kalau kita klik, ini adalah hasil penilaian secara umum pada project pertama dari 6 dimensi. Inilah hasilnya. Dan ini akan muncul nantinya di rapor. Baik, sekarang kita klik kembali. Untuk selanjutnya adalah rubrik catatan proses. Nah, karena hanya satu project yang kita lakukan, maka di sini akan muncul hanya rubrik untuk project yang satu tersebut. Kita klik pada rubrik ini. Nah, rubrik ini pada prinsipnya adalah untuk membantu Bapak Ibu membuat deskripsi catatan proses. Maka oleh sebab itu, pada kolom atau pada baris ini, Bapak Ibu cantumkan indikator yang akan dideskripsikan. Misalkan dalam sebuah proyek ingin dilihat membuat laporan hasil kegiatan, kemudian ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian untuk pemberian skor itu hanya 1 sampai 4. 1 belum berkembang, 2 mulai berkembang, 3 berkembang sesuai harapan, dan 4 sangat berkembang atau sangat baik. Jadi hasil observasinya seperti ini, nanti akan menjadi deskripsi yang akan munculkan di rapor nanti. Baik, sampai di situ kita klik kembali dan sekarang kita cek di catatan proses. Ini dia catatan prosesnya, akan muncul seperti ini. Jadi semakin banyak kita membuat indikator di bagian ini, maka akan semakin banyak muncul catatan prosesnya di sini. Dan kita bisa melakukan editing untuk mengedit, misalkan ingin memunculkan nama panggilan atau tidak, ingin memunculkan ungkapan syukur alhamdulillah atau tidak. Misalnya kalau kita nonaktifkan, maka alhamdulillahnya akan hilang. Begitu. Nah, kemudian untuk pengaturan redaksi predikat seperti di sini sangat baik,
kemudian masih perlu bimbingan, ini bisa diatur dari sini. Jika kita ingin mengganti misalnya tidak dengan sangat baik, tapi kita mau deskripsinya nanti sangat menonjol, Bapak Ibu tinggal menghapuskan saja di sini, misalnya sangat menonjol. Jadi ketika Bapak Ibu mengetik sangat menonjol, enterkan, nanti semua deskripsi di sini pada predikat yang sangat baik sebelumnya akan berubah menjadi sangat menonjol. Oke, demikian. Jadi ini bisa dilakukan edit. Tapi tag yang sudah muncul di sini, ini tag yang tidak dapat diedit lagi. Jadi ini sudah sudah berdasarkan input yang dimasukkan di sini. Kalau Bapak Ibu memberikan di sini misalkan skor tinggi, maka deskripsi catatan proses di sini juga akan tinggi. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke rapor project. Pada rapor project, karena hanya satu project yang kita laksanakan, tinggal kita klik rapor satu project. Nanti akan muncul seperti ini, dan di sini tidak ada yang perlu dikerjakan. Bapak Ibu tinggal mengeprint saja. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.